Tidak kayaknya. Ya, Kecil-kecil ini. ambil lagi di Apa ya? rusak kemarin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat maghrib sejami mutasibuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Malam ini Allah masih melimpahkan beribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemampuan pula untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 135 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shadaqat. Babu qismus shadaqat. Bab menjelaskan tentang pembagian zakat. An Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Bahwasanya qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Apa shadaqatun zakat li ghaniyyin, bagi seorang yang kaya. Maksudnya dia menerima zakat nggak boleh kalau orang kaya begitu. Bukan haram tuh zakat, tapi menerima atas zakat itu nggak boleh bagi orang yang mampu. Illa li khamsatin, kecuali pada 5 amil atau 5 mustahik. Li amilin 'alaiha, yaitu kepada amil zakat berhak itu. Cuma amil itu kan masih diperdebatkan ya. Maksudnya siapa amil itu yang kayak apa gitu. Amil itu yang seperti apa. Nah, ada beberapa ulama ya amil itu yang memang sudah ditunjuk oleh seorang qadhi atau seorang hakim atau sebuah pemerintah yang menunjuk, oh ini bagian mengurusi zakat itu. Kalau kita kan ya udah pengurus DKM menentukan bahwa ini panitianya 3 ini, yang lain pembantu, yang lain anggota, bukan amil, tapi panitia amil itu beda. Ya jelas kalau memang betul amil itu memang berhak itu, karena kita pandang secara umum manusia itu juga perlu ya, namanya kita antar jemput, perlu biaya, perlu makan, perlu minum, itu amil. Jangan sampai gara-gara tidak ada upah, gak ada yang mau jadi amil. Jadi hidup itu harus saling mengerti.
udah saling ngerti, aman, lancar. Panitia apa pengurus ngerti ya, karena ini bekerja perlu biaya, perlu makan, perlu minum, kasih bagiannya. Sebagai amil juga harus ngerti, jangan mengharap itu, gitu. Jadi saling, gitu. Sama kayak seorang guru dengan murid, gitu. Harus saling ngerti, gitu. Sama. Kalau udah saling ngerti ketemu, maka yang didapat sebuah keberkahan baik ilmunya, hidupnya, gitu. Jadi semua udah kalau apapun udah kalau saling mengerti akan jadi halal, thayyibah wa barakah. Halal, berkah, apapun itu ya. Maka dalam transaksi kalau sudah ketemu muafiq, bitarani, setuju dan ridho, halal. Kan sebagian orang kredit itu di mana hukum kredit itu ya, transaksi di awal kan sudah saling setuju dan ridho, bunganya ini semua udah saling mengetahui. Dia butuh gitu ya. Yang memberikan pinjaman, yang memberikan kredit itu juga ingin cari untung gitu, maksudnya ya wajar lah gitu. Jika uangnya dipakai, tapi nggak boleh meminta gitu. Kayak kalau kita pinjemin nih, saya pinjemin 100 juta dalam 1 bulan, kamu boleh cicil dah, hitung-hitung jadi 130 juta umpamanya. Nah, permohonan dari sisi hutang tadi nggak boleh gitu. Tapi kalau saling mengerti enak. Uangnya dipakai 1 tahun 50 juta, ya udahlah nanti pas ngembalain tambahin. Nah itu yang dianjurkan. Itu namanya saling mengerti. Apapun kalau sudah didasari saling mengerti, itu masalah apapun akan jadi beres dan menjadi berkah. Itu yang pertama, jadi amil berhak. Aurajulin istaraha bimalin, atau seorang lelaki yang membelinya ya dengan hartanya sendiri. Maksudnya begini, saya mau berikan zakat kepada fakir miskin berupa beras 50 kilo umpamanya begitu. Nah orang miskin itu udah dapat dari banyak berasnya. Saya berniat, saya beli dah berasmu 50 kilo, saya beli. Itu kan beras zakat, dibeli orang kaya, maka halal karena udah dibeli dengan hartanya sendiri. Karena orang miskin ini lagi butuh duit, udah banyak beras, mungkin sebagian mau dijual. Membeli zakat itu, beras zakat itu boleh hukum. Ya, jadi maksudnya aurajulin istaraha bimali, itu membeli beras zakat bagi orang yang kaya, hukumnya halal asal dengan uangnya sendiri. Itu. Kemudian al-gharimin kepada orang yang mau cari hutang. Ya, hutang, orang yang berhutang. Tapi hutangnya bukan buat maksiat, hutangnya buat kebutuhan. Kalau hutangnya buat maksiat beda ceritanya. Banyak hutang buat judi, banyak hutang buat kemaksiatan. Nah ini beda. Hutang yang betul-betul memang kebutuhannya banyak, buat keperluan yang penting gitu ya, tidak buat untuk kemaksiatan, yang penting buat yang halal, bukan buat yang haram. Itu baru boleh berhak menerima zakat. Tapi orang yang punya hutang ini jarang diperhatikan. Kenapa? Yang kita masa nanya dulu kepada orang yang punya hutang, punya hutang nggak? Punya hutang kan nggak mungkin gitu. Mungkin orang yang dekat harus menyampaikan, itu hutangnya banyak, tolong kasih. Itu banyak hutangnya, hidupnya serba kekurangan karena banyak hutang, tolong kasih. Bagi yang mempunyai info seperti itu, maksudnya tahu betul kehidupan orang ini, sampaikan ke panitia, sampaikan ke pengurus, biar dia berhak menerima zakat. Yang penting dijaga, perasaannya itu dijaga begitu. Jangan sampai kita memberikan dengan menyinggung perasaannya, merendahkan dia, jangan gitu. Itu kebaikan yang menimbulkan keburukan nanti. Itu. Jadi kebaikan ini jangan sampai menimbulkan fitnah begitu. Kebaikan itu kita lakukan jangan sampai menimbulkan fitnah.
fitnah kalau bisa. Itu. Apapun kebaikannya, kalau masih menimbulkan fitnah, bukan berarti kebaikan yang terbaik. Kebaikan apapun kalau masih menimbulkan fitnah, berarti itu bukan kebaikan yang terbaik. Itu apapun bentuknya itu. Al-ghazi fi sabilillah, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ini siapa? Begitu. Maka banyak ulama menafsirkan ini adalah para penuntut ilmu, santri, pesantren itu berhak. Karena dia berjuang untuk membela agama Allah. Syarat-syarat Allah ditentukan. Kalau bukan mereka, siapa yang menghidupkan agama? Itu maka berhak. Ya, santri-santri plus guru-gurunya. Plus guru-gurunya. Itu berhak. Memang berhak begitu. Karena dia sudah memperjuangkan agama Allah, syariat-syariat Allah. Maka kalau yang saya alamin ya, yang saya rasakan di Mesir itu, orang kalau menunaikan zakat, baik zakat mal, zakat fidyah, ya khususnya zakat mal khususnya, itu sasarannya pasti mahasiswa. Dia nggak mau nyari orang yang miskin di sekitarnya, karena udah dipelihara pemerintah orang miskin. Haknya udah banyak di pemerintah, udah dipelihara. Nah, mahasiswa ini sasaran utama bagi orang yang mau menunaikan zakatnya, khususnya zakat mal. Maka betul-betul ketika mau lebaran, mahasiswa nyayur bener itu, banyak duitnya. Apalagi kita tahu tempat, mahasiswa bisa tahu tempat, orang-orang kaya, orang dermawan itu tahu. Cuma nunjukin apa? Nunjukin kartu pelajar. Nih, saya pelajar mahasiswa, dapat langsung, gak banyak syarat. Oh iya, dia benar-benar pelajar. Walaupun ada sebagian kecil, dia punya kartu pelajar hanya buat cari visa saja. Tapi dia di sana jarang belajar, tapi bekerja. Itu ada sebagian kecil. Gak begitu. Ya niatnya dia awalnya niatnya belajar, cuman karena kemalasan masing-masing, akhirnya wah kayaknya kok kerja enak, menggiurkan gitu. Walaupun jadi entah pembantu di sana, atau bahkan bersih-bersih rumah orang kaya gitu. Karena gajinya gede. Itu yang bikin menggiurkan, sehingga niat utama untuk belajarnya diabaikan gitu. Itu masing-masing. Tapi itu ada bagian masing-masing. Nah, itu kan sudah berniatnya di tokohnya itu, kartu pelajarnya itu kan fungsinya apa? Dia nggak belajar. Dia punya kartu pelajar, tapi di situ nggak belajar, bekerja gitu. Nah, itu kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau memang benar-benar dia bekerja bukan belajar, ya nggak berhak. Kalau dia belajar, dia berhak. Au miskinin tusuddiqa alaihi minha fa'ahda minha lighadin, atau kepada orang yang miskin, fakir miskin. Bahkan orang miskin ini seandainya ada, disedekahkan, jatahnya zakat ini disedekahkan kepada orang yang kaya atau dihadiahkan kepada orang yang kaya, maka orang kaya itu boleh menerimanya. Pokoknya orang miskin juga punya niat baik. Dikasih zakat saking banyaknya zakat, banyak yang ngasih zakat, beras numpuk di rumah. Dan saya kasihlah saudara saya, kalian yang mau butuh beras, padahal dia mampu, saudaranya kaya. Nih saya kasih beras. Dari mana itu? Jangan-jangan mau zakat, beras zakat haram, nggak boleh, saya nggak boleh. Oh enggak, karena itu sudah jadi haknya. Mau dikasih siapa aja boleh. Sama kayak daging kurban. Daging kurban itu jangan langsung dijual. Kasih ketentuannya, ini jatah yatim, kulit ini jatah yatim, ya udah ada jatahnya. Maka kita panitia boleh menjualnya atas nama anak yatim, kita mewakili. Yang jelas kulit itu udah berhak untuk anak yatim. Jangan belum jelas pembagiannya main jual aja, itu yang haram. Kalau sudah jelas pembagiannya, kita hanya mewakili menjualkan, nggak mungkin kita bagi kulit ke yatim, nggak mungkin, nanti gak manfaat. Kita jual, uangnya baru dikasih orang anak yatim piatu. Itu caranya. Itu boleh sama, karena udah di haknya. Orang miskin pun menerima zakat saking banyaknya, dia sedekahkan ke orang lain, padahal orang lain disedekahkan orang kaya, orang mampu gitu.
nggak apa-apa, wong itu udah jadi hak, itu udah jadi haknya. Itu ya, jadi yang dimaksud au miskinin tusaddiq alaihi minna fa'ahda minha lighaniyin. Itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Hakim wa illa bil isra bi irsal. Imam Hakim hadis ini disahihkan sama Imam Hakim sahih. Jadi kalau di Quran kan mustahiknya ada 8 tuh ya di Quran gitu. Di Quran di hadis pembagiannya 5 ini. Di sini kayak mu'alaf yang disebutkan ya, musafir. Ya kita ikutin yang ini hanya sebuah ketambahan, mungkin asbabul wurudnya ya di hadis lain ada tambahannya sehingga sampai 8 mustahil. Selanjutnya wa'an Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar. Hadis riwayat oleh Ubaidillah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulaini haddatsana annahuma, sesungguhnya dua lelaki itu menceritakan, annahuma, sesungguhnya dua lelaki itu ataya Rasulullah, mendatangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alanihi, kedua lelaki itu meminta minas sedekah dari zakat. Faqallaba fihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati, melihat-lihat dulu dua lelaki ini ya, fihima an-nadhara, melihat, fara'ahuma jaldaini, Rasulullah lihat-lihat apa orang ini benar-benar masih mampu apa enggak, masih kuat apa enggak, itu ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tuma a'taitukuma, apabila engkau mengharapkan saya akan berikan zakat ini kepadamu ya. Wala haddan fiha lighaniyin, dan sama sekali tidak ada bagian bagi orang yang kaya, masih kuat, masih mampu gitu. Wala liqawiyyin, tidak orang yang kuat untuk bekerja, tidak untuk orang yang kuat untuk bekerja. Jadi kalau orang yang masih kuat untuk bekerja, baiknya jangan dikasih dulu. Gitu. Kalau memang benar-benar dia masih enggak kuat, baru dikasih. Kalau masih kuat bekerja, lebih baik kita kasih pekerjaan, gitu. Lebih memuliakan gitu. Karena apa, pemberian itu memang jalur terakhir, meminta itu memang alternatif terakhir gitu. Lebih baik kita bekerja, kemudian hasilnya itu lebih berkah. Selanjutnya wa'an Qabisah bin Muharib al-Hilali. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Qabisah bin Muharib al-Hilali radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alah, sesungguhnya meminta, la takhillu, tidak halal, illa li ahadin salasatin, orang meminta itu secara benarnya haram terkecuali kepada orang 3 ini baru boleh minta ya. Jadi diusahakan jangan meminta-minta, pokoknya semaksimal mungkin diusahakan kita itu jangan meminta. Lebih baik kita cari kerja apa aja dah, yang penting ya, ada dapat kerjaan terus dibagi duit, itu lebih berkah daripada meminta, kecuali udah terpaksa. Nah, dengan 3 orang ini, siapa? Rajulin tahammala hamalatan, ya, seorang lelaki yang menanggung ya tanggungan bagi orang lain. Fahalas, maka dihalalkan lahu baginya apa, al-mas'alatu, meminta, hatta yusiba, sampai dia menunaikan ya, sampai dia menunaikan apa ya, kebutuhan orang yang ditanggungnya, jadi
summa yumsik, kemudian berhenti kalau sudah terpenuhi kebutuhan itu. Harus berhenti, jangan dimanfaatin. Gitu. Kayak kita nih memintakan kepada orang kaya bagi untuk orang yatim atau anak yatim, boleh. Memintain kepada orang kaya, kita minta nih, tuh ada orang yang nggak mampu, tolong kasih dong. Saya minta dong kasih itu. Itu nggak apa-apa. Ya. Nah, ketika orang ini sudah tercukupi, ya kebutuhannya udah tercukupi, udah mapan dana, mungkin diminta awal-awal dikumpulin buat kerja, buat usaha, akhirnya jadi orang yang sudah mampu untuk bisa menghidupi kehidupannya, maka jangan dimanfaatin terus. Orangnya udah cukup masih aja meminta terus, di atas namakan orang miskin tadi buat kesempatan. Nah itu nggak boleh. Kalau sudah tercukupi maka berhenti, jangan minta lagi. Ya kan? Itu. Ya kalau mau minta makan, kalau mau minta terpaksa itu tabung. Jangan langsung dihabisin minta, tabung dikit-dikit, nanti hasilnya buat buka usaha, bukan buka usaha. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka berhentilah, jangan dimanfaatkan atas kemiskinannya tadi. Itu. Kan jadi sebelumnya kan ketika orang yang meminta dalam kondisi masih kaya, masih mampu kok minta, itu sama dengan meminta bara api neraka. Itu. Hadis sebelumnya tadi kita udah dijelaskan ya, udah dijelaskan gitu. Jadi kalau sudah jadi orang yang mampu, diusahakan jangan meminta-minta lagi. Dah. Kemudian warajulin asobat yang kedua, ya. Seorang lelaki yang terkena musibah, asobat uhailah, ihtahas malu, sampai musibah itu menghancurkan hartanya, habis kena musibah. Tuh, itu boleh. Fahalat laul mas'alah hatta yusiba kiwaman min ais. Kalau sudah sampai memintanya itu sudah mencukupi buat kebutuhan, buat usaha lagi, maka cukup, jangan minta lagi. Itu ya, orang yang terkena musibah hartanya habis, ya, sehingga jadi jatuh miskin gitu. Nah, itu boleh meminta. Gitu. Jadi kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang ya, Allah itu gampang mengambil harta seseorang, gampang banget gitu. Jadi punya pengalaman di kampung tuh Pak ya, di kampung, di waktu orang itu kaya, di kampung paling kaya, bahkan bisnya itu banyak bisnya itu. Sampai habis total, betul itu. Ya, betul Allah ngambil itu. Sampai saya tahu sendiri orangnya itu datang ke paman saya gitu. Cuman minjem uang 350 yang asalnya miliaran. Cuman minjem uang buat makan. Waktu itu kalau nggak salah nyalon apa begitu. Duitnya habislah pokoknya itu. Benar itu Pak. Itu saya masih kecil masih ingat banget tuh. Itu yang buat ya Allah itu gampang. Ngambil kekuasaan juga gampang, ngambil kesehatan juga gampang, ngambil harta juga gampang, begitu. Maka selagi Allah masih titipkan kelebihan, gunakan kelebihan itu untuk sebaik-baik mungkin. Mumpung Allah belum ambil itu. Dan rezeki yang paling utama, rezeki yang paling dinanti-nanti, rezeki yang paling kita syukuri, itu adalah kehidupan di dunia. Kenapa? Maka kehidupan di dunia ini salah satu kita masih punya kesempatan untuk bersujud, beristighfar, berzikir, bertaubat. Maka orang yang meninggal dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai sekarang, itu permintaannya cuma satu, tolong hidupin aku lagi ke dunia ya Allah, maka aku akan banyak ibadah. Tuh. Orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang mintanya cuma satu, hidup. Tuh, hidup itu berarti kan nikmat yang paling utama, paling Masya Allah begitu. Maka bagi orang yang hidup tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Terus bersyukur ketika masih Allah kasih umur,
masih punya kesempatan untuk bersujud, berbanyak ibadah. Itu kan nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur gitu. Tapi kan kadang orang-orang kan di situ namanya manusia ada serba kekurangan. Baru nggak dikasih duit aja udah ngeluh, padahal masih hidup, bisa usaha, bisa berbuat ini, berbuat itu kan. Itu dikasih sakit dikit udah ngeluh, ya itu manusiawi. Padahal masih bisa bersyukur, masih bisa sujud, masih bisa zikir. Nikmat hidup itu masuk ke nikmat utama, itu ya. Nah, kemudian warajulin asabat faqahu. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang terbelit kebutuhan. Orang yang kena terbelit kebutuhan udah mepet banget, udah banyak kebutuhannya. Hatta yakuma salah satu min dawil hadis, sampai ada 3 orang yang adil yang mempunyai hujjah, bukti bahwa itu orang yang butuh. Itu jangan pura-pura butuh, padahal buat kesempatan gitu, padahal masih ada. Betul, disaksikan 3 orang saksi, oh ini orang yang terbelit, maksudnya terbelit kebutuhan, banyak kebutuhannya, nggak punya serba kekurangan terus gitu ya. Maka itu diperbolehkan untuk meminta. Min qaumin laqad asabat fulanan faqahu, ya. Jika ada orang yang betul-betul bisa membuktikan atas terbelitnya seseorang itu dengan kebutuhan, fahalat, maka halal, boleh lahul masalah baginya untuk meminta hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai dia memang terpenuhi kebutuhannya baru berhenti. Fama siwahuna minal masalah, bagi selain dari yang tadi 3 tadi, minal masalah dari meminta-minta, ya Qabisah. Rasulullah SAW bersabda, wahai Qabisah, suhti yakulu sahibu suhtan, barang yang haram ya ketika dimakan pemiliknya maka itu tetap akan menjadi barang yang haram. Selain di 3 tadi kok masih meminta, padahal dia kuat mampu minta-minta, maka itu akan menjadi barang yang haram. Ketika dimakan maka akan jadi benda yang haram. Di hadis sebelumnya tadi saya sebutkan, orang yang kaya yang mampu kok meminta, sama dengan itu memakan bara api neraka. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai situ aja. Ada yang bertanya? Oke. Tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Kita tutup. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wal mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى صلى الله عليه. اللهم ارزقنا الاستقامة حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند الله أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ونبيك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamu alaikum warahmatullahi